Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini, pagi hari ini 21 April 2023 bertepatan dengan 1 Syawal 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga bisa hadir memenuhi salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Fitri, insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita yang senantiasa memberikan tauladan, pedoman bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari pengurus Masjid Al-Farabi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan hal-hal lain yang kami pandang penting atau perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, atas nama panitia penyelenggara Salat Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di mana kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu hari ini menyelenggarakan sholat raya Idul Fitri di dua tempat. Yang pertama di kampus 1 yang sekarang kita tempati, yang kedua di kampus 4 di Jalan Adam Malik. Dan kami sampaikan permohonan maaf, Bapak Rektor tidak bisa hadir membersamai kita. Beliau hadir di kampus 4. Kebetulan memang rumah beliau atau tempat tinggal beliau lebih dekat ke kampus 4. Bersama kita juga sudah ada rektor. Jadi rektor UMB ini banyak. Selain rektor yang sekarang, ada rektor yang sebelumnya. Ada, saya lihat Bapak Dr. Kasadi MPD. Jadi kalau di sana dengan rektor yang sekarang, di sini dengan rektor yang sebelumnya. Sama-sama rektornya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa Masjid Al-Farabi itu dikelola oleh dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, memiliki banyak program kegiatan, apalagi nanti insya Allah di tahun 2023 ini. Untuk itu kami tentunya sangat membuka selapang-lapangnya apabila nantinya Bapak Ibu sekalian akan berdonasi atau memberikan sumbangan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik dalam rangka pembangunan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan, pelatihan, program-program pencerdasan, program-program pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Masjid Al-Farabi. Bapak Ibu yang berbahagia, juga kami melihat tadi banyak jamaah yang ternyata tidak hanya dari Kota Bengkulu. Kebetulan saya hafal dengan wajah-wajahnya karena saya juga memang domisilinya dari Bengkulu Tengah. Saya lihat tadi ada yang dari Talang Boseng, ada yang dari Pondok Kelapa. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan, dalam penyelenggaraan pelaksanaan sholat raya Idul Fitri terdapat kekurangan, terdapat kehilafan dari kami dalam menyediakan tempat, menyediakan fasilitas, menyambut. Kami mohon sekali lagi untuk bisa dimaafkan. Ini mungkin yang agak kredit ini di parkiran, mohon nanti para petugas yang sudah ditetapkan, yang sudah ditunjuk untuk bisa mengatur sedemikian rupa. Untuk parkir bisa digunakan juga di Panti Kasih Ibu. Itu gerbangnya sudah kita buka, jadi nanti kalau memang belum diisi silahkan diisi. Nah Bapak Ibu, kami juga sudah menugaskan beberapa remaja. Jangan sampai bapak-bapak nanti lututnya terkendala. Ini beberapa remaja yang sudah kita siapkan untuk menjadi tenaga sapu jagat, memberi kemudahan bagi Bapak Ibu untuk berimpak, bersedekah, beribadah, meraih pahala. Nah, silahkan adik-adik kita yang tadi sudah ditunjuk, ada Mas Andika, Mas Arif, kemudian Kak Reswan Effendi atau Kak W, ditambah lagi dengan tadi adiknya Andri itu siapa namanya? Saya lupa itu. Plus Mas Andrinya silakan diambil goodie bagnya dengan Mas Andika. Kemudian ada dari Putri, ada Mbak Aca, Mbak Indah, Mbak Naning, Mbak Aya. Nah, silakan dibantu panitia untuk bisa mengumpulkan infak dan sedekahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri kita hari ini yaitu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saat ini jam baru menunjukkan pukul 6.50. Perlu kami informasikan juga nih, sembari kita menunggu selesainya tim sapu jagat, bahwa kemarin Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga telah menyelenggarakan sholat gerhana matahari yang bertempat di Masjid At-Tanwir, kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tepatnya pada pukul 9.40. Jadi gerhana awal itu kemarin jatuh pada pukul 9.36. Kemudian kita melaksanakan sholat gerhana mataharinya pada pukul 9.40. Lalu kemudian puncak gerhana itu berada di pukul 10.45, mudah-mudahan tidak salah, dan berakhir di pukul 11.30. Dan hari ini berdasarkan keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ditetapkan sebagai 1 Syawal 1444 Hijriah. Jadi kita menyelenggarakan sholat raya Idul Fitri hari ini adalah berdasarkan perhitungan hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali inilah yang bisa kami sampaikan. Kita masih punya waktu lebih kurang 8 menit bagi Bapak Ibu yang mungkin baru teringat apakah mobilnya belum dikunci atau mungkin penempatannya belum tepat di posisi. Silahkan masih bisa memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memastikan semuanya tidak mengganggu kehusuan pelaksanaan ibadah sholat kita pagi hari ini. Kemungkinan tidak akan terkejar untuk bisa melakukan penghitungan
infak yang terkumpul ya. Tapi coba kita maksimalkan saja. Mudah-mudahan sebelum sholat kita bisa mengumumkan berapa perolehan infak dan sedekah. Atau jika nanti tidak memungkinkan, mudah-mudahan juga bisa diumumkan setelah selesai khutbah sholat id. Masih bergerak? Baik Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan atas nama panitia penyelenggara Sholat Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan acara pelaksanaan Sholat Raya Idul Fitri ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti pelaksanaannya tidak ada kendala satu apapun. Dan kami mohon maaf sekali lagi atas kekurangan atau ketidaknyamanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ini. Saya lupa ini. Terima kasih Pak Rektor sudah mengingatkan. Imam kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Solehan SPD MPD. Maaf, terbalik. Ini imam dan khotibnya berbeda. Imamnya adalah Al-Mukarram Ustadz Noperianto SPDI MPD, dan khotib kita adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Solehan SPD MPD. Dan alhamdulillah kedua ustadz muda milik Persyarikatan Muhammadiyah, milik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, aset terbaik, masih muda, sudah hadir bersama-sama kita di sini. Selamat datang juga Pak Dekan FKIP, silakan Pak. Kami menunggu Bapak nian, baru nak mulai. Kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak petugas dari atau anggota dari kepolisian, dari Polres Kota Bengkulu, atau mungkin dari Polsek Teluk Segara. Kami ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah ikut membantu menertibkan, memastikan kondusivitas penyelenggaraan sholat Raya Idul Fitri. Mohon juga kerjasamanya bagi tim keamanan yang sudah ditunjuk oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk dokumentasi kegiatan ini kita juga sudah melibatkan kru UMB TV. Tapi karena yang ada cuma satu, jadi nyebutnya tuh tidak kru. Kalau kru tuh kesannya banyak. Ini yang lainnya sudah pada mudik ke kampung halaman masing-masing. Mas Andri, kami ucapkan terima kasih yang sudah berjibaku dari ba'da subuh tadi. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tadi 1483, silakan dicek STNK-nya masing-masing. Barangkali mobil Bapak Ibu, silakan segera menghubungi pihak keamanan. Terima kasih Bapak Ibu, dan kami persilakan Ustadz Noper untuk bisa memimpin takbiran hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, masih bisa bergerak Bapak Ibu. Nah, ini Pak Bendahara Masjid Al-Farabi bilang tengok jamaah dulu. Artinya kalau memang ada jamaah yang masih mengkondisikan posisi
di tempat. Kita masih berikan kesempatan, nanti masih bisa bergeser barangkali 5 atau 5,5 menit. Iya. Ya, kita masih melihat ibu-ibu masih ada yang berdiri di belakang. Mohon dipastikan panitia apakah ada kendala dengan ibu-ibu yang ada di belakang Mas Andri? Dari petugas mbak-mbak tadi sudah selesai pengumpulan infak? Sudah ya? Oke. Dari mas-masnya sudah selesai? Sudah, makasih Kak W. Silakan Bapak yang baru datang. Masih ada ini beberapa spesies yang kosong masih bisa ditempati. Ini bisa lah untuk 10 jamaah lagi, lebih bahkan. Baik, sambil menunggu semua jamaah bisa menempati tempat yang sudah disediakan, kami akhiri saja penyampaian informasi atau pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la الأحزاب
Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pergerakan jamaah yang akan hadir di lapangan kita. Dan mohon maaf tadi saya belum mengingatkan untuk kehusuan pelaksanaan sholat kita. Mohon kiranya semua handphone dinonaktifkan atau dialihkan ke mode pesawat supaya nanti tidak mengganggu kehusuan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mohon saf dirapatkan dan diluruskan. Kami beritahukan bahwa sholat Aid akan kita laksanakan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir dan rakaat kedua dengan 5 takbir. Mohon dirapatkan dan diluruskan saf. Yang kosong silakan untuk diisi demi kesempurnaan solat kita. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون
الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menyampaikan umur kita pada saat ini. Dialah Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita keluarga yang baik, orang tua yang sayang pada kita, anak-anak yang menyenangkan, rezeki yang barokah yang kita makan dan minum setiap hari. Dan dialah Allah yang memberi kita iman dan takwa sehingga kita bisa menjalani satu bulan Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya. Dan saat ini kita berada di halaman kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang mulia ini dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang atas karunia Allah dan kemurahan Allah lah kita terus berusaha menjadi hamba yang selalu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada sosok manusia pilihan yang kita selalu rindu akan kehadirannya, yang kita selalu hadirkan dalam salawat kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan beliau, kita semua berada dalam kondisi yang terbaik sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan ini, mari kita juga harus selalu menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan sekaligus tujuan utama sekaligus buah daripada perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedari kemarin semenjak matahari terbenam,
maka lantunan takbir, tahmid, tasbih selalu mengiringi perjalanan kita. Di segala penjuru kita mendengar kalimat-kalimat yang mulia itu. Dan kalimat itu sesungguhnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjalani satu perintah yang maha berat selama 1 Ramadan, selama 1 bulan. Dan kemudian ungkapan itu juga adalah ungkapan rasa syukur bagi kita, dan ungkapan rasa yang paling mendalam bahwa sesungguhnya yang berhak untuk diagungkan hanyalah Allah, bahwa nama yang boleh diagungkan hanyalah Allah, bahwa yang berkuasa adalah Allah, bahwa hanya Allah saja yang kemudian patut diagungkan dan dipuji, bahwa hanya Allah sajalah yang kemudian patut disembah dan ditaati, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan sudah kita menjalani bulan suci Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Dan hari ini kita melaksanakan salat 2 rakaat yang baru saja kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melantik kita sebagai wisudawan Ramadan. Allah seolah-olah melantik kita sebagaimana yang kemudian Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah sebagai orang-orang yang muttaqin. Sebagai akhir dari proses pendidikan Ramadan berupa puasa selama 1 bulan, salat tarawih kita, membaca Al-Quran yang kita lakukan dan kita laksanakan sepanjang Ramadan, bersedekah, iktikaf di 10 malam terakhir, dan kemudian diakhiri dengan zakat fitrah sebagai cara untuk mensucikan dan menyempurnakan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan. Kesemua ibadah itu sesungguhnya dalam rangka menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, sehingga saat ini kita adalah alumni Ramadan dengan gelar predikat yang sangat mulia, muttaqin insyaallah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang telah berhasil dan sukses menjalani Ramadan dengan baik dan kesungguhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini disebut dengan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari di mana umat Islam semua berbahagia, berbangga dan bersukacita. Bahagia bukan karena banyaknya makanan dan minuman yang ada di sekeliling kita, bukan hanya karena pakaian baru yang sedang kita kenakan, bukan juga hanya berkumpul keluarga, bukan hanya lepas dari haus dan dahaga. Namun bahagia yang dirasa oleh orang-orang yang beriman adalah ketika Allah berikan predikat yang mulia, yakni predikat takwa. Dan predikat itu melekat pada dirinya karena dia yakin bahwa tidak ada gelar yang terbaik, tidak ada predikat yang terbaik, dan tidak ada capaian yang terbaik yang harus dia peroleh dalam kehidupan ini kecuali predikat takwa. Betapapun banyak gelar-gelar dunia dan pendidikan yang kita peroleh, bila gelar takwa tidak ada dan tidak kita peroleh, maka semuanya tidak akan bernilai. Betapapun banyak harta yang kita punya, tapi jika gelar takwa tidak kita miliki, maka harta tersebut tidak berarti apa-apa dan tidak dapat kemudian menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Betapapun tinggi jabatan dan takwa kita, dan apabila gelar takwa itu tidak kita miliki, maka jabatan itu tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Karena takwa adalah tiket menuju surga, sebagaimana juga Allah telah cantumkan di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memperoleh takwa, maka merekalah yang meraih kemenangan dari segala ujian-ujian selama Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya takwa itu terus ada dan bertahan sampai akhir hidup kita, hingga kita menjadi pemenang yang sesungguhnya? Jangan sampai takwa hanya melekat pada saat Ramadan, selepas Ramadan kemudian hilang tanpa bekas.
Maka untuk mempertahankan gelar takwa dan kemenangan yang telah kita raih ini, simaklah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat di atas menunjukkan bahwa ada 3 hal yang perlu kita laksanakan untuk mempertahankan gelar takwa sehingga kita terus memperoleh kemenangan yang telah kita raih di Ramadan ini. Di antaranya adalah pertama, meningkatkan keimanan. Iman adalah dorongan awal agar kita menjalankan ibadah kepada Allah. Iman adalah pondasi amal dan iman adalah syarat diterimanya amal. Tanpa iman, seorang tidak mungkin melaksanakan ibadah dengan baik dan penuh keyakinan. Iman yang benar adalah tasdiqu biqalbi, qaulu bilisani, wa amalu bil arkan. Diucapkan, dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman akan meningkat dengan melaksanakan ibadah, dan iman pun akan menurun dengan melaksanakan dan melakukan kemaksiatan dan kelalaian. Maka seseorang jika setelah Ramadan tidak lagi menjaga ibadah-ibadah yang biasa dilakukan selama Ramadan, setelah Ramadan sudah tidak lagi sholat berjamaah di masjid, setelah Ramadan tidak lagi membaca Al-Quran, saynotu Al-Quran, setelah Ramadan tidak lagi terbiasa berpuasa, tidak lagi terbiasa menjaga nafsu, tidak terbiasa lagi menjaga lisan dan semua indera yang telah dilarang oleh Allah sebagaimana yang telah kita biasakan pada saat Ramadan, maka kemudian akan muncul pertanyaan, sudahkah keimanan itu berada dan kemudian bersemayam dalam diri kita pasca kita melaksanakan latihan sepanjang Ramadan itu. Oleh karena itu, agar Ramadan kita senantiasa menjadi Ramadan yang berbuah takwa, maka di bulan-bulan selanjutnya selain bulan Ramadan, kita harus meningkatkan keimanan dengan melaksanakan amal soleh yang biasa kita lakukan pada saat bulan Ramadan, seperti berpuasa di bulan lainnya berupa puasa sunnah, sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat isya dan subuh yang teramat sangat besar tantangannya, membiasakan membaca Quran, berinfak, serta menjaga diri dari perbuatan yang mendatangkan dosa sebagaimana kita menjaga diri sewaktu kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Anggaplah bulan Syawal dan seterusnya adalah seperti bulan Ramadan, di mana iman dan semangat ibadah kita tidak akan terus meningkat dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa sangat menurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar iman dan ketakwaan ini terus berada dalam diri kita adalah kita harus berhijrah. Iman harus ditingkatkan, maka setiap diri kita pun juga harus berhijrah. Hijrah yang dimaksud bukan hanya secara fisik semata, tapi hijrah yang dimaksud adalah hijrah secara rohani. Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju baik, hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, hijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan, hijrah dari perpecahan menuju persatuan, hijrah dari ketidakberdayaan ekonomi menuju perekonomian yang kuat. Bila kita seorang yang belum baik terhadap keluarga, maka kita berhijrah menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab, mendidik anak-anak dengan kesolehan, dan memberi nafkah yang halal dengan keluarga kita. Bila kita seorang anak yang belum berbakti pada orang tua, belum banyak mendoakan orang tua, maka hijrahlah, duhai generasi milenial, dengan banyak berbakti pada orang tua, banyak mendoakan mereka, lalu kemudian menuruti nasihat-nasihat mereka. Bila dulu kita pedagang tidak jujur, maka sekarang kita berhijrah menjadi pedagang yang jujur. Bila kita pegawai yang tidak disiplin, maka kita berhijrah menjadi pegawai yang disiplin. Bila kita berada pada posisi pemerintahan ataupun lagi amanah, maka kita berhijrah menjadi pengemban amanah sebagaimana yang telah diamanahkan pada kita. Bila dulu sholat 5 waktu kita belum berjamaah ke masjid, maka sekarang kita berhijrah mencoba memaksimalkan diri sholat 5 waktu di masjid.
Maka dalam rangka menjaga dan mempertahankan gelar takwa ini, hijrah hendaknya dilakukan oleh setiap orang. Lisannya berhijrah, ibadahnya berhijrah, sikap dan perilakunya juga berhijrah menjadi lebih baik. Hijrah adalah meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Seseorang yang tidak mau meninggalkan keburukannya setelah Ramadan, maka dia tidak akan memperoleh ketakwaan dan kemenangan yang sebenarnya. Ramadan akan menjadi bulan yang berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui khutbah ini saya mengajak kita semua agar berhijrah meninggalkan semua perbuatan buruk dan meninggalkan kelalaian yang pernah kita lakukan terhadap Allah. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir, maka ukirlah kisah-kisah baik yang akan dikenang oleh orang-orang setelah kepergian kita. Jangan sampai orang berbahagia dengan kematian kita, karena kita orang yang berperangai buruk. Orang yang husnul khatimah adalah orang yang dikenal baik oleh banyak orang setelah kematiannya, dan kita berada dalam golongan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar ketakwaan berada dalam diri kita, maka kita pun juga harus melakukan jihad di jalan Allah. Selain dari meningkatkan iman, berhijrah dari perbuatan yang tidak baik, maka kita pun juga harus melakukan jihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksud adalah jihad dengan harta dan jiwa. Dalam bulan Ramadan, jihad harta telah kita lakukan, di antaranya dengan berinfak, sedekah, dan membayar zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara kita yang fakir dan miskin. Begitu juga jihad dengan jiwa telah kita lakukan berupa puasa. Dengan berpuasa kita melawan hawa nafsu yang mendorong pada perbuatan yang tidak baik. Orang-orang yang berpuasa, dia senantiasa berjihad melawan dirinya agar bersikap jujur, melawan dirinya dari amarah, melawan dirinya dari tidak membicarakan keburukan orang lain. Orang yang berpuasa telah berhasil menahan dirinya dari menahan lapar dan haus sebagai upaya perlawanan terhadap hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dan semua itu sudah kita lakukan, dan memulai bulan Syawal ini agaknya harus kita selalu perhatikan untuk kemudian kita pertahankan. Hendaknya kita terus berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Semua orang harus berjihad sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya masing-masing. Seorang ayah berjihad mencari nafkah yang halal. Seorang ibu berjihad menjadikan keluarganya keluarga yang taat kepada Allah. Seorang kepala desa ataupun jabatan apapun yang lainnya yang melekat pada dirinya, maka dia pun berjihad bagi warganya. Seorang imam berjihad agar semua orang memakmurkan masjid. Seorang yang kaya berjihad agar semua muslim bangkit dari keterpurukan ekonomi. Seorang polisi berjihad melawan kejahatan. Seorang hakim berjihad menegakkan keadilan. Seorang pemimpin berjihad agar rakyatnya taat kepada Allah serta mendapatkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika iman senantiasa kita jaga, amal senantiasa kita lakukan, perbuatan-perbuatan buruk kita tinggalkan, jihad dalam menegakkan Islam kita laksanakan, maka kita akan menjadi pemenang yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya telah kita lakukan sebagai upaya kita menjalin hubungan baik kepada Allah, hablum minallah. Dan di Syawal ini saatnya kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minanas, berupa silaturahim dan saling memaafkan di antara kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang baik hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan manusia baik serta mendapatkan kemuliaan. Dzuribat alaihimud dhillah aynama thuqifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas.
maka diliputi kehinaan di antara mereka di mana mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Al-Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghafur, Ramadan bulan ampunan telah berakhir, maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau ampuni segala dosa dan kelalaian kami ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah semua amal soleh kami di bulan Ramadan, puasa, salat malam, sedekah, itikaf, dan semuanya adalah amal soleh yang Engkau terima, yang Engkau ridhoi. Sekecil amal yang kami lakukan, terimalah ya Allah, walaupun dengan segala kekurangan yang ada pada diri kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, panjangkan umur kami ya Allah, berkailah dengan kesehatan, ketakwaan, dan kekayaan dari rezeki yang halal. Sampaikan kami pada bulan Ramadan yang berikutnya ya Allah. Ya Allah yang memberikan hidayah, berikanlah hidayah pada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, sampai akhir hayat kami. Nanti Engkau berikan kematian yang husnul khatimah ya Allah. Bagi kami yang masih lalai ya Allah, tolong ingatkan kami, mudahkan kami kembali kepadamu ya Allah. Yang masih enggan dalam ibadah kepadamu, sadarkanlah ya Allah. Yang belum terpanggil ke masjid, mudahkanlah langkah kami, mereka langkah kami ya Allah. Yang masih berbuat keburukan, berikanlah mereka kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, seringkali kami merasa soleh, seringkali kami merasa menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang kemudian membimbing putra-putri kami. Kami seringkali lupa bahwa putra-putri kami ada di genggaman-Mu. Sering kami marah, sering kami kata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, padahal sesungguhnya itu juga sangat melukai mereka ya Allah. Bimbinglah hati kami sebagai orang tua, agar kami bisa berbuat arif ya Allah, agar kami bisa berbuat bijak ya Allah, agar kami bisa memberikan nasihat yang terbaik pada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan soleh ya Allah. Setiap saat kita selalu berdoa kepada Allah agar menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, tapi perilaku kita jauh menjadi pribadi yang soleh dan solehah ya Allah. Berikan hidayah pada kami ya Allah. Berilah kekuatan kami untuk menjadi hamba yang terbaik, menjadikan Ramadan sebagai pembelajaran bagi kami, dan menjadikan Ramadan sebagai sarana bagi kami untuk memperbaiki diri. Dan kami berniat melalui bulan Syawal ini mudah-mudahan kami bisa mempertahankannya. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami, orang tua kami, keluarga dan saudara kami, serta jadikanlah kami, anak-anak dan generasi-generasi kami yang soleh, yang sukses dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa nasabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya Allah, seringkali kami berperilaku, berkata, melakukan perbuatan yang menyakitin hati orang tua kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, bimbingkanlah hati kami untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kami, terutama orang tua yang masih ada dalam genggaman kami ya Allah. Ampunilah segala dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, dan bimbinglah orang tua yang selalu berada dalam genggaman kami agar menjadi orang tua yang menjadi tauladan bagi kami, dan menjadikan kami selalu tunduk atas berbakti kepada mereka dan nasihat-nasihat ketakwaan yang ada dalam dirinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.